Halo semuanya, kembali lagi bersama Kafhaya Dakwah Voice. Sambil ditemani hujan, kita dengarkan kisah inspiratif yang bisa merubah hidupmu. Tapi lagi-lagi, hanya kamu yang bisa merubah hidup dan nasibmu. So, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung kita dengarkan saja. Ini dia ceritanya. Jadi di sebuah kota kecil hiduplah seorang pemuda bernama Rian. Rian adalah seorang pemuda yang sangat cerdas. Tetapi sayangnya dia punya kebiasaan yang sangat buruk, yaitu suka menunda-nunda. Jadi bagi si Rian, waktu itu adalah sesuatu yang bisa ia habiskan dengan sesuka hati. Kalau ada tugas, dia akan bilang, nanti saja. Kalau ada kesempatan belajar, dia berpikir, besok masih ada waktu. Nah, setiap hari, waktunya si Rian ini dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif. Ia sering bermain game berjam-jam, menonton video tanpa tujuan, dan bersantai tanpa arah. Dia selalu berpikir bahwa masih ada banyak waktu untuk mengejar impian dan tujuan hidupnya. Kemudian suatu hari, si Rian ini bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Surya. Pak Surya ini adalah pemilik toko buku di kotanya. Nah, Pak Surya sudah sangat mengenal Rian sejak kecil dan tahu betul kebiasaannya si Rian. Saat melihat Rian menghabiskan waktu dengan bermain game di kafe, si Pak Surya ini mendekat dan duduk di sebelahnya. "Hei Rian, kau tahu," kata Pak Surya membuka obrolan. "Waktu itu seperti air sungai. Ia mengalir terus, tak bisa kembali. Jika kamu tidak memanfaatkannya sekarang, suatu hari kamu akan menyesal." Si Rian hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Masih banyak waktu, Pak. Saya masih muda. Nanti juga bisa sukses." Pak Surya yang sangat bijak tidak langsung menanggapi, tetapi ia mengambil segenggam pasir dari kantong kecil di sakunya. Kemudian dia membuka telapak tangannya dan membiarkan pasir itu jatuh dengan perlahan. Lihat pasir ini. Setiap butir yang jatuh adalah detik yang berlalu. Pertanyaannya Rian, bisakah kamu ambil kembali pasir yang sudah jatuh? Dan Rian pun menggeleng-geleng. Begitu juga dengan waktu. Setiap detik yang kau buang, tak akan bisa kau ambil kembali. Kamu mungkin merasa masih punya banyak waktu. Tetapi jika terus seperti ini, kamu akan menyadari bahwa waktumu telah habis tanpa hasil apapun. Dari kata-kata itu membuat Rian terdiam. Dia mulai berpikir, berapa banyak waktu yang telah dia sia-siakan selama ini. Di malam harinya, Rian duduk di kamarnya dan mulai menuliskan semua aktivitasnya dalam sehari. Dan betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa sebagian besar waktunya hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia pun mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika aku menggunakan waktu ini dengan bijak? Begitu pertanyaannya. Dia pun merenung sepanjang malam. Dan keesokan harinya, Rian mencoba mengubah kebiasaannya sedikit demi sedikit. Dia mulai bangun lebih pagi, menyusun jadwal harian, dan membatasi waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif. Dia mengganti kebiasaan menonton video tanpa tujuan dengan membaca buku. Mengganti waktu bermain game dengan belajar keterampilan baru. Nah, singkat cerita, dalam beberapa bulan hidupnya Rian berubah sangat drastis. Dia merasa lebih bersemangat, lebih produktif, dan lebih dekat dengan impiannya. Dia mulai merasakan bahwa waktu bukan musuh, tetapi sahabat bagi mereka yang tahu cara memanfaatkannya. Beberapa tahun kemudian, Rian telah menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Dia sering diundang untuk berbicara di seminar dan membagikan kisahnya kepada orang lain. Dalam setiap ceramahnya, dia selalu mengingatkan, waktu adalah aset paling berharga.
Jangan menunggu hingga kamu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya sebuah waktu. Dan kini, Pak Surya sudah semakin tua. Dia tersenyum bangga melihat perubahan yang terjadi sama si Rian. Dia tahu bahwa satu percakapan kecil tentang pasir waktu telah mengubah hidup Rian untuk selamanya. Dan Rian pun berjanji, dia tidak akan pernah lagi menyia-nyiakan waktu yang tak akan pernah kembali. Nah, jadi sobat, sahabat dan perjalanan. Sahabat hujan dan perjalanan. Kurang lebih kisahnya seperti itu. Mungkin kamu bisa mengambil poin-poin penting dari dalamnya. Yang jelas, yang harus kita ingat, bahwa waktu yang telah berlalu tidak akan pernah datang lagi. So, kita manfaatkan waktu yang kita miliki saat ini. Gunakan dengan bijak. Gunakan untuk upgrade skill. Mempelajari hal-hal baru. Menguasai kemampuan ataupun keterampilan baru. Jangan sampai kita menghabiskan waktu dengan seenak-enaknya dan tidak ada sedikit pun perubahan yang jadi lebih baik dari diri kita. Semoga kamu bisa, bukan kamu saja, maksud saya semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang satu ini. So, itu saja untuk kali ini. Dan semoga ada perubahan kecil yang bisa mengarahkan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di hujan dan perjalanan selanjutnya.